Polda Jateng akan periksa oknum polisi kasus salah tangkap. Delapan santriwati di Blora tenggelam di Sungai Lusi. Tabrak pagar rumah, mobil pengantar MPG terguling. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Sepekan hari ini. Selama 60 menit ke depan, Kompas Sepekan akan menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Febriana Mila. Seorang remaja putri warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah diduga menjadi korban salah tangkap aparat Polsek Jepon dan Polres Blora. Korban dituduh melahirkan dan membuang bayinya di hutan, dan pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Kamis siang, remaja putri berusia 16 tahun berinisial RV warga Jepon, Kabupaten Blora, bersama kuasa hukum dan keluarganya mendatangi kantor Propam Polda Jawa Tengah. RV merupakan korban salah tangkap aparat Polsek Jepon dan Polres Blora, yakni dituduh melahirkan dan membuang bayinya pada April 2025 lalu. Kejadian salah prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Jepon dan Polres Blora ini bermula adanya penemuan bayi dengan jenis kelamin laki-laki di pinggir hutan Jepon pada bulan April, dan saat ini bayi dirawat di rumah sakit daerah Blora. Kemudian polisi bersama bidan desa langsung melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh. Upaya melaporkan sejumlah oknum anggota Polsek Jepon dan Polres Blora yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dilakukan karena korban langsung dituduh sebagai pelaku pembuangan bayi, padahal tidak ada pemeriksaan awal, tidak ada surat penggeledahan, dan tidak ada 2 alat bukti yang cukup. Polisi dari Polsek Jepon dan Polres Blora intinya menduga bahwa Rifa ini adalah pelaku pembuangan bayi di Jalan Semanggi. Ya, yang saya laporkan ke Propam ini adalah ibu korban yang melihat pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan dan polisi mengaku merasa janggal dan khawatir dengan kondisi anaknya. Pasalnya anaknya masih berusia 16 tahun dan setelah korban diperiksa ke dokter kandungan RSUD Sutiono Blora, hasilnya korban tidak pernah hamil dan melahirkan. Hanya meriksa kesehatan, terus saya izinkan. Tapi kok anak saya dibawa ke kamar depan, terus tadi saya tidak enak gitu loh, nggak enak kok. Terus saya itu ikut masuk. Waktu saya masuk, saya lihat anak saya itu bajunya ini dilepas, terus celananya itu lepas, terus payudaranya diremas, terus perutnya itu dilihat kerut-kerutan. Terus yang saya tidak enaknya yang dek gitulah ya, barangnya anak saya itu dimasukin 2 jari, gini-gini. Saya kan terus mak selamatan, kok meriksanya kok ngoten sanjani, cek kesehatan, ya baik, tidak apa-apa ngoten. Ibu korban berharap Polda Jawa Tengah bisa memberikan keadilan bagi anak dan keluarganya, termasuk mengembalikan kehormatan putrinya tersebut. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah memastikan akan memeriksa laporan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum Polsek Jepon dan Polres Blora terhadap seorang remaja putri yang dituduh membuang bayi. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto menegaskan, Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bitpropam Polda Jawa Tengah telah resmi menerima laporan yang dilayangkan kuasa hukum korban dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh Polsek Jepon dan Polres Blora. Laporan tersebut akan segera ditangani oleh tim Paminal
untuk melakukan penyelidikan ke Polres Blora. Sejumlah saksi-saksi termasuk pelapor akan dimintai keterangan sesuai SOP serta mengumpulkan bukti-bukti. Pihak Polda Jawa Tengah berjanji penanganan kasus ini akan diproses secara transparan agar memberikan rasa keadilan untuk korban. Beberapa hari yang lalu, Bid Propam Polda Jawa Tengah telah menerima aduan dari masyarakat terhadap proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Blora. Dan saat ini Paminal Polda Jawa Tengah sudah melakukan proses penyelidikan dan beberapa hari ini hasil-hasil yang didapat di lapangan akan dianalisa dan dilakukan konstruksi, dan dalam waktu dekat akan kita sampaikan juga kepada rekan-rekan sekalian terhadap hasilnya. Pemeriksaan dari tim Paminal ini pemeriksaan kepada semua sasaran, baik pelapor maupun penyelidik atau penyidik yang melakukan kegiatan yang di lapangan. Dan hal ini tentunya menjadi atensi pimpinan, dan kita tunggu saja bagaimana perkembangannya dan hasil analisa daripada Propam. Sebelumnya, seorang remaja putri warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah diduga menjadi korban salah tangkap aparat Polsek Jepon dan Polres Blora. Korban dituduh melahirkan dan membuang bayinya di hutan, dan pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Bahkan ini sudah ditawar. Seorang mahasiswi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, saudara, diamankan aparat kepolisian lantaran nekat melakukan aborsi. Perbuatan tersebut dilakukan lantaran pelaku malu bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap. Seorang mahasiswi berinisial FIN terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian. Perempuan 21 tahun ini ditangkap polisi karena melakukan aborsi janin yang ada di kandungannya. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan September lalu di sebuah kamar mandi indekos di Kelurahan Kedung Jenar, Kabupaten Blora. Kegiatan aborsi tersebut dilakukan pelaku dengan minum obat dicampur minuman bersoda. Aksi tersebut dilakukan pelaku lantaran malu bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kepolisian mendapatkan informasi bahwa terdapat seorang perempuan yang akan menggugurkan kandungannya atau aborsi di salah satu rumah kos di wilayah Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Selanjutnya, petugas kepolisian menuju ke rumah kos tersebut, dan setelah itu petugas mendapati seorang wanita yang telah melakukan aborsi dan janin bayi yang masih terbungkus selaput ketuban di lantai kamar mandi di salah satu kamar kos tersebut. Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian membawa perempuan dan janin tersebut ke RSUD untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan. Saat ini polisi masih memburu ayah dari janin bayi tersebut. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Mengaku sebagai polisi narkoba, 7 remaja di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menganiaya dan memeras korbannya. 1 di antaranya masih di bawah umur. Modus yang digunakan para pelaku yakni menawarkan kepada korban untuk membeli obat terlarang jenis tramadol. Setelah korban membeli, komplotan remaja ini berbalik menuduh korban sebagai pengedar narkoba. Lalu, korban dibawa masuk ke dalam mobil salah satu pelaku, diborgol dan dianiaya. Seorang pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi narkoba mengancam akan memproses hukum perbuatan korban. Namun akan melepaskannya jika membayar 10 juta rupiah. Korban yang ketakutan akhirnya menyerahkan 6 juta rupiah kepada para pelaku. Gimana caranya, apa itu? Motif yang mereka lakukan adalah mereka mengkondisikan seseorang untuk melakukan transaksi narkoba, dan kemudian pelaku
istilahnya itu ngegap, mengamankan si penjual narkoba itu, dan kemudian dibawa dengan kendaraan mobil, dan setelah di dalam mobil mereka diintimidasi dan dilakukan kekerasan, ada pemukulan dengan tujuan untuk menekan si korban itu untuk segera bisa terkondisi sama mereka. Yang pada intinya bahwa mereka akhirnya meminta imbalan untuk bisa melepaskan dari korban tersebut dengan uang senilai kurang lebih sekitar 5.500.000. Pelaku ngaku polisi ya? Pelaku waktu itu mengaku dari narkoba restik. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap 7 pelaku pemerasan ini. Kini, 7 remaja pelaku pemerasan dengan kekerasan yang mengaku sebagai anggota polisi mendekam di sel tahanan Mapolresta Banyumas. Para pelaku dijerat dengan pasal tentang pemerasan dengan kekerasan dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Bayu Nursa Songko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. 8 santriwati di Blora tenggelam di Sungai Lusi. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. 8 santriwati di Kabupaten Blora, Jawa Tengah tenggelam saat sedang bermain di Sungai Lusi. 3 santri berhasil diselamatkan dan 5 santriwati tenggelam. 8 santriwati dari Pondok Pesantren Al-Ma'un di Kabupaten Blora, Jawa Tengah tenggelam saat sedang bermain di Sungai Lusi Kamis pagi 11 Desember 2025. 3 santriwati berhasil diselamatkan warga usai berteriak meminta tolong. Sementara 5 santriwati hilang tenggelam. Derasnya arus sungai menjadi kendala tim SAR gabungan dalam proses pencarian kelima korban. 2 unit perahu karet dikerahkan untuk mencari para korban. Itu ada berapa orang Pak yang berenang Pak? Setelah absen ini 8 anak, 3 tertolong sudah. Yang 5 Pak? Yang 5 belum ketemu. Ini anak-anak apa Pak? Sekolah atau Mak? Pengarahnya Boarding school. Boarding school. Boarding school Pak. SBS. Arumdalu. Oh, anak-anak pondok gitu ya berarti ya. Boarding school. Itu memang di sini renang acara apa Pak? Tidak mungkin kunjungan di Ustadz ini. Ini kan perumahan satu kan Ustadznya. Iya. Main. Biasanya ada kegiatan kemah di sini. Katanya cuma main. Kan telah terjadi anak tenggelam atau laka air yang terjadi di Sungai Lusi di Jalan Musi, Kelurahan Beran, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Yang tenggelam di sini 8 anak, yang telah diketemukan 3 anak dalam keadaan sadar, yang 5 masih dalam pencarian. 5 korban ini statusnya pelajar atau gimana ya? Semuanya 8 anak ini adalah statusnya anak-anak pelajar pondok di Al-Ma'un. Sejumlah orang tua santriwati tampak histeris saat mengetahui anaknya tenggelam. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, 5 dari santriwati di Kabupaten Blora yang tenggelam di Sungai Lusi, 2 anak ditemukan meninggal dunia tidak jauh dari lokasi kejadian. Hasil penyisiran yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, 5 dari santriwati yang tenggelam di Sungai Lusi, Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, akhirnya 2 santriwati ditemukan meninggal dunia tidak jauh dari lokasi kejadian. Korban meninggal pertama ditemukan berjarak 200 meter dari lokasi kejadian, sementara korban meninggal kedua ditemukan berjarak 600 meter dari lokasi kejadian. Tim gabungan terus melakukan penyisiran menggunakan perahu karet, pemantauan dari tepi sungai hingga penyelaman manual untuk mencari 3 santriwati yang masih hilang. Namun derasnya arus menjadi hambatan utama dalam
operasi pencarian. Ini masih ada 3 korban, ya, masih ada 3 korban, sudah ketemu 3 selamat, 2 tadi meninggal, dan ini masih 3. Sebelumnya, dari 8 santriwati yang tenggelam, 3 anak berhasil diselamatkan dalam kondisi masih hidup. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk pengangkut semen, minibus, dan sepeda motor terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu sore. 4 orang penumpang minibus meninggal dunia. 4 orang yang meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan yang melibatkan sebuah truk tangki semen, minibus, dan 1 sepeda motor di Jalan Tentara Pelajar Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu sore, yakni pengemudi minibus dan 3 orang penumpang. Sementara pengemudi truk dan pengendara motor selamat. Kronologis kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah utara dengan kecepatan tinggi dan sesampainya di lokasi kecelakaan ada pejalan kaki yang menyeberang jalan. Truk berusaha menghindari pejalan kaki namun membentur sebuah sepeda motor lalu menabrak minibus yang melaju dari arah selatan dan akhirnya menabrak sebuah toko bangunan di pinggir jalan. Akibat kecelakaan tersebut, seluruh badan minibus ringsek bersama dengan korban yang berada di dalam mobil. 1 unit truk pengangkut semen menabrak 1 buah sepeda motor dan minibus berjenis Terios. Untuk korban total berjumlah 6 orang, 4 orang meninggal dunia, 2 orang selamat. Untuk 1 orang selamat, driver dari truk pengangkut semen, dan untuk pengemudi sepeda motor selamat juga, posisi di RSUD Cilacap. Korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke RSUD Cilacap. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, diduga remblong bus peziarah asal Lampung Timur terprosok ke jurang di Jalan Alternatif Kudus, Pati, Jawa Tengah. Seluruh penumpang dievakuasi ke masjid serta rumah warga terdekat. Bus peziarah berpenumpang 50 orang ini terperosok masuk ke jurang usai berziarah di makam Sunan Muria. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir bus tidak mampu menguasai kendaraan saat melaju di turunan tajam dan berkelok. Tidak ada korban dan seluruh penumpang sudah dievakuasi ke rumah warga terdekat serta masjid. Sejumlah 50 penumpang dalam kondisi selamat, hanya dalam kondisi yang shock ataupun kaget. Saat ini para penumpang sudah kami evakuasi berada di beberapa rumah warga untuk melaksanakan istirahat ataupun mengembalikan situasi pikiran sehingga bisa tenang. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Tabrak pagar rumah, mobil MBG terguling. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Sepekan. Anda masih di Kompas Sepekan, saudara, bersama saya Febriana Mila. Sebuah mobil pengantar makan bergizi gratis atau MBG milik SPPG di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terguling. Diketahui pengemudi melewati batas umur driver di SPPG, yaitu 63 tahun, serta memiliki SIM A yang sudah kadaluarsa. Dari video amatir warga, mobil pengantar makanan bergizi gratis atau MBG terguling di Desa Pakis Putih, Kedung Muni, Kabupaten Pekalongan. Peristiwa bermula ketika mobil SPPG Pakis Putih melaju dari arah selatan menuju utara. Setibanya di Simpang 4, pengemudi bernama Rusdi hendak berbelok ke kanan. Namun, saat melakukan manuver, pengemudi diduga gagal mengendalikan laju kendaraan hingga akhirnya menabrak pagar rumah warga dan terguling ke arah kanan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini.
Setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Gakum Satlantas Polres Pekalongan, diketahui pengemudi ternyata memiliki SIM A kadaluarsa. Selain itu, batas usia pengemudi yang berlaku di SPPG melebihi aturan, yaitu 63 tahun. Kami mendapatkan laporan bahwa ada mobil pengangkut SPPG dari desa Pages Putih ya, yang rencana dia akan ngedrop di beberapa sekolah di wilayah hukum Polres Pekalongan. Terbalik, setelah kami koordinasi dengan penyidik yang di lapangan dengan hasil dari olah TKP, kami sampaikan bahwa penyebab kecelakaan yaitu Satlantas Polres Pekalongan akan melaksanakan kunjungan, dan kami akan koordinasi dengan kepala BGN ya, yang menyangkut terhadap armada maupun awak armada atau awak angkutan. Kami akan melaksanakan inventarisir, dan kami akan memberikan pola Dikmas Lantas maupun memberikan pelatihan kepada driver-driver, dan kami juga akan menyampaikan aturan-aturan yang sudah disepakati ya untuk driver-driver SPPG atau BGN itu apa sih, karena kita lihat bersama untuk usianya saja sudah melewati dari aturan ya. Kemudian juga SIM-nya juga tidak sah ya. Yang bersangkutan memiliki SIM, namun sejak Agustus kemarin tidak disahkan kembali atau sudah expired. Jadi dalam arti ini dia belum bisa menunjukkan legalitas terkait persyaratan mengemudi. Polisi mengimbau khususnya kendaraan angkutan barang untuk lebih berhati-hati serta memastikan kelengkapan administrasi dan kondisi fisik kendaraan demi keselamatan saat berkendara. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Yayasan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memperketat proses seleksi relawan khususnya pada posisi pengemudi. Seleksi ini dilakukan untuk dapur makan bergizi gratis atau MBG di Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Langkah pengetatan seleksi dilakukan menyusul banyaknya kejadian kecelakaan kendaraan operasional MBG di sejumlah daerah. Yayasan menilai faktor keselamatan menjadi hal utama dalam menjalankan program distribusi makanan bergizi. Dalam seleksi ini, calon relawan driver wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang masih berlaku, memiliki pengalaman mengemudi, serta memahami aturan dan etika berkendara. Selain itu, calon driver juga harus melalui proses verifikasi administrasi dan pembekalan terkait prosedur operasional distribusi MBG. Pengetatan seleksi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan relawan, keamanan kendaraan, serta ketepatan pendistribusian makanan bergizi kepada penerima manfaat. Kalau kami dari awal memang sudah seleksinya ketat ya, dalam arti ketat itu ya sesuai dengan juknis yang diberikan oleh BGN. Yang kedua, kita lihat secara usia, secara pengalaman, dan kalau driver tentu syarat utamanya adalah SIM. SIM pun kita lihat dia membuatnya baru atau sudah lama. Kalau baru terus terang ya kita akan tidak kita prioritaskan. Yang prioritas jelas yang sudah memiliki pengalaman dan punya SIM lama. Dengan dilaksanakannya seleksi relawan yang lebih ketat di dapur MBG Desa Gandarum, Yayasan SPPG berharap program makan bergizi gratis di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan lebih aman, tertib, dan berkelanjutan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Dana bantuan operasional sekolah dan anggaran puskesmas di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah diduga disalahgunakan untuk membeli tiket konser musik. Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes menyebut dana BOS yang sudah dipakai sudah dikembalikan. Dugaan penyalahgunaan dana BOS mencuat setelah ramai di media sosial soal unggahan bukti transaksi. Pada unggahan tertulis anggaran untuk pembelian tiket konser. Sontak,
Unggahan itu pun langsung menyita perhatian publik. Sesuai aturan, dana BOS merupakan anggaran negara yang dialokasikan khusus untuk kepentingan pendidikan. Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes mengakui adanya pengembalian dana BOS yang sebelumnya digunakan untuk membeli tiket konser musik. Pembelian tiket konser menggunakan dana BOS tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan. Itu cuma untuk pembelian tiket itu tidak diarahkan untuk melalui dana BOS. Cuma barangkali ada yang mau nonton dipersilahkan. Tapi ada edaran atau gimana, Pak? Cuma face to face, tidak ada edaran untuk suruh menonton enggak. Pak, artinya mereka kan faktanya membeli dengan dana BOS. Itu inisiatif mereka sendiri atau? Ya, itu tanpa sepengetahuan dari kami, tapi kami sudah kondisikan dengan mereka suruh mengembalikan. Tidak boleh menggunakan anggaran pemerintahan. Sampai saat ini sudah ada yang mengembalikan? Sudah banyak yang mengembalikan. Sudah laporan ke Kapolres. Pengembaliannya pakai dananya siapa, Pak? Dana BOS itu ditarik kembali. Tak hanya dana BOS, anggaran puskesmas juga tak luput diduga dibelikan tiket konser musik. Merespon hal tersebut, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes membantah jika anggaran puskesmas dipakai untuk membeli tiket konser musik. Tapi memang tidak ada arahan untuk pembelian tiket untuk di kedinasan ya. Hanya ya kami juga PNS atau semuanya juga kan masyarakat juga sama dengan yang lain. Maksudnya ya kalau ingin nonton ya boleh aja, asalkan memang tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Saya juga masih di puskesmas ya kerja. Artinya ya teman-teman saya juga kepala puskesmas. Ya, artinya sebenarnya bukan menyuruh seperti itu, tapi ya namanya tadi semuanya kan masyarakat. Jadi ya mengharap siapa saja yang artinya concern dengan seni, misalnya senang nontonnya monggo, tapi nggak ada arahan harus uangnya dari mana, nggak ada. Maksudnya hanya silahkan kalau mau menonton gitu, seperti ya masyarakat yang lain. Maksudnya tidak ada arahan untuk harus beli apalagi dari dana puskesmas dan sebagainya. Ya, sebenarnya di puskesmas juga kan BLUD ya, artinya dananya sudah terplot masing-masing, ada di anggaran-anggaran masing-masing, jadi nggak bisa dipakai seenaknya kan. Meski dana BOS sudah dikembalikan, namun pihak terkait belum mengungkap perihal sanksi apa yang diberikan kepada pihak yang diduga memakai dana BOS untuk membeli tiket konser musik. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Undip bebaskan UKT mahasiswa terdampak bencana Sumatera. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Sepekan. Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Sultan Agung menerjunkan tim kemanusiaan berjumlah 4 orang untuk membantu penanganan banjir di Sumatera Utara. Tim kemanusiaan membawa bantuan mencapai 200 juta rupiah berupa paket sembako, makanan siap santap, dan dukungan layanan kesehatan. Keberangkatan tim kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatera ini wujud nyata kepedulian Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung terhadap masyarakat yang tengah menghadapi situasi sulit, yakni bencana, meski dalam skala terbatas. Tim kemanusiaan yang berjumlah 4 orang ini nantinya akan berada di lokasi bencana selama kurang lebih 1 pekan. Fokus utama mereka yakni memastikan bantuan logistik tersalurkan kepada warga yang paling terdampak. Selain bantuan logistik, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Sultan Agung juga mengirimkan dukungan kesehatan dengan menggandeng alumni Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula yang tinggal di Sumatera, khususnya tenaga medis. Adalah kegiatan peduli sosial
tanggap terhadap bencana banjir yang ada di Sumatera, yang pada hari ini memang masih memberikan banyak kepedulian. Nah, kita turun ke sana dalam rangka untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana. Tentunya ini tidak bisa menyelesaikan secara total, tapi setidaknya kita menjadi bagian dari tangan-tangan yang akan meringankan beban saudara-saudara kita di Sumatera. Nah, nanti teman-teman dari sini berangkat ke bandara, kemudian terbang ke Sumatera, dan di sana nanti kita akan membagikan berbagai macam sembako dan dengan nilai total sekitar 200 juta rupiah untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Aspek pemulihan psikologis juga menjadi perhatian karena banyak warga terutama anak-anak dan lansia yang mengalami tekanan mental akibat bencana. Selanjutnya, kegiatan pendampingan psikologis akan dilakukan agar masyarakat korban bencana Sumatera bisa kembali pulih dan tidak merasa menghadapi bencana sendirian dengan memperkuat sinergi dengan para alumni Unisula Semarang dan berbagai mitra agar aksi kemanusiaan dapat menjangkau kelompok warga yang paling memerlukan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Bentuk kepedulian terhadap mahasiswa korban banjir asal Sumatera, Universitas Diponegoro membebaskan UKT hingga lulus. Selain itu, memberi biaya hidup dan fasilitas pembelajaran serta bentuk bantuan lainnya. Universitas Diponegoro atau Undip Semarang membebaskan uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa asal Sumatera yang terdampak bencana. Rektor Undip, Profesor Suwarnomo mengatakan, hingga saat ini tercatat sebanyak 95 mahasiswa baik S1, S2, dan S3 dari berbagai fakultas di Undip yang mendapat pembebasan UKT. Dan jumlah tersebut dimungkinkan akan bertambah seiring proses pendataan yang terus dilakukan. Selain pembebasan UKT, pihak Undip juga memastikan mahasiswa yang terdampak bencana Sumatera akan mendapat bantuan biaya hidup di Kota Semarang sebesar Rp1 juta per bulan. Tak hanya itu, Undip juga telah mengirimkan 2 tim relawan Diponegoro Disaster Assistance Response Team yang pada tanggal 10 Desember dengan lokasi di Sumatera Barat yang terdiri dari ahli penanganan pasca bencana dari klaster kesehatan serta pendampingan psikososial dan penyediaan logistik. Untuk pemberangkatan tim kedua, Undip berkolaborasi dengan Ikatan Alumni Kedokteran atau IKA Medika yang bergabung dengan relawan Fakultas Kedokteran Undip dan bertugas di Aceh. Yang ini sudah ada 95 anak yang terdaftar dan ini pasti masih moving ya, masih akan terus, dan kami sangat membuka kesempatan untuk siapa saja lah yang anak-anak kita yang dari 3 daerah bencana itu untuk kita bantu pembebasan UKT-nya dan pemberian untuk kehidupan di Semarang. Jadi ini tidak terbatas sama 95 yang kita hari ini sudah ada datanya di kita, tetapi ya silakan saja semuanya saja yang jelas-jelas terdampak kita bantu dengan sebaik-baiknya. Dengan dilibatkannya alumni Undip lintas angkatan yang terdiri dari tenaga dokter profesional ini memperkuat layanan tindakan bedah emergensi terbatas dan medis umum. Selain IKA Medika, Undip juga terus berkoordinasi dengan Ikatan Alumni Undip di lokasi bencana yang juga aktif menjadi relawan di 3 lokasi bencana. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Siswa SMP bersama siswa SMA berkolaborasi dalam panggung kemanusiaan untuk membantu korban banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Tak hanya itu, aksi kemanusiaan ini juga digelar untuk membantu warga Palestina. Aksi kemanusiaan bertajuk Panggung Kemanusiaan yang dibalut dalam pertunjukan drama, musik hingga teatrikal yang digelar di halaman SMP dan SMA Islam Terpadu Bina Amal Kota Semarang. Seluruh siswa menyatukan langkah untuk korban bencana Sumatera dan warga Palestina. Panggung kemanusiaan pun penuh energi. Siswa-siswi tampil dengan bangga dan percaya diri. Lewat panggung kemanusiaan ini membuktikan bahwa siswa tidak hanya fokus belajar di sekolah, namun juga peduli terhadap permasalahan kemanusiaan.
panggung kemanusiaan ini tidak hanya menghadirkan pagelaran seni, namun juga dimeriahkan oleh sejumlah kegiatan seperti expo, kokurikuler, tenan UMKM, hingga karya kreasi siswa. Dari kami sungguh kasihan kepada saudara kita yang di sana yang merasakan kelaparan, susahnya air bersih, susahnya listrik untuk kegiatan sehari-hari. Nah, itu kita mengadakan galang dana untuk saudara-saudara kita yang di sana. Tujuannya selain mengekspresikan karya siswa, mereka juga dilatih untuk peduli mengingat saudara-saudara di Palestina maupun yang di Sumatera yang hari ini terkena bencana dengan cara penggalangan dana. Jadi hari ini kegiatannya selain pentas karya, expo, dan pengumuman lomba, kami juga menggalang dana untuk kami salurkan kepada saudara kami di Palestina dan saudara-saudara di Sumatera dan Aceh yang terkena bencana pada beberapa waktu yang lalu. Kegiatan panggung kemanusiaan ini merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan jiwa peduli dan rasa empati siswa terhadap sesama, serta meningkatkan kesadaran solidaritas global. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Jelang Nataru, Pemkot Semarang pantau pasar modern dan tradisional. Informasinya sesaat lagi. Saudara, untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang kereta api selama libur Natal dan Tahun Baru, semua fasilitas sarana dan prasarana hingga jalur kereta api dalam kondisi siap. Kepala KAI Daob 4 Semarang, Harjono, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai program untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang selama periode libur akhir tahun. Mulai dari perbaikan fasilitas stasiun, pengecekan jalur lintasan kereta api, antisipasi potensi bencana, hingga program diskon tiket. Dan apel siaga Nataru 2025-2026 yang digelar di Stasiun Semarang Tawang ini menandai dimulainya masa posko Nataru yang berlangsung selama 18 hari, terhitung sejak 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Ia menjelaskan KAI Daob 4 telah melakukan rem cek menyeluruh terhadap sarana dan prasarana perkereta-apian. Pemeriksaan difokuskan pada aspek keselamatan, khususnya di daerah-daerah rawan banjir. Tercatat ada 20 titik daerah perhatian khusus atau DAPSUS yang telah dimitigasi dan dianalisis berdasarkan potensi banjir, seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Ada beberapa daerah yang menjadi pusat perhatian antisipasi bencana seperti Pekalongan, Gerobokan, Cepu, dan Semarang. Fokus kita ada di tiga kabupaten kota ya, di Pekalongan, kemudian di Gerobokan, dan di Cepu, Pak. Ya, memang kita yang krusial ada di Gerobokan karena di sana ada beberapa titik lokasi yang rawan banjir. Dan satu lagi di Semarang ya, di Alastuwo dan Semarang Tawang di kilometer 2 ya, yang sempat banjir di tahun lalu yang sampai ketinggian di atas rel kereta api. Namun kami sudah antisipasi dengan peninggian rel setinggi 40 cm. Sehingga insya Allah nanti pada saat banjir terjadi seperti kemarin itu sudah aman. Kita targetkan di. Sementara kepadatan penumpang di stasiun Semarang Tawang sudah terlihat sejak Kamis 18 Desember. Sebagian penumpang memilih berpergian lebih awal agar mudah mendapatkan tiket kereta api. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 4 Semarang menambah 3 perjalanan kereta api, yakni KA Kaligung tambahan serta 1 kereta tambahan lainnya, termasuk KA Montis yang masih terbuka bagi masyarakat yang akan memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Pada masa Nataru 2025-2026 ini, KAI Daob 4 menyiapkan total sekitar
321.000 tempat duduk. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Siap mengamankan seluruh jalur pemudik selama momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026, Jasa Marga Semarang Batang menyiapkan personel dan peralatan bantu di sejumlah titik area Jasa Marga. Tak hanya personel, Jasa Marga juga memberikan diskon tarif tol selama 3 hari. Prediksi kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Semarang Batang mulai dilakukan pemetaan dan antisipasi dengan menempatkan petugas secara mobile maupun petugas yang berada di area titik kepadatan. Dalam antisipasi kepadatan yang mungkin terjadi saat libur Natal dan Tahun Baru, Jasa Marga Semarang Batang juga menempatkan tambahan petugas di gerbang tol Kalikangkung Semarang untuk arus kendaraan dari Jakarta maupun dari arah sebaliknya. Pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini, Jasa Marga Semarang Batang menerapkan diskon tarif tol sebesar 20% untuk tanggal 22, 23, serta tanggal 31 Desember. Penambahan petugas serta tarif khusus pada libur Natal dan Tahun Baru bisa memberikan kenyamanan pada pengguna jalan tol saat melakukan perjalanan mudik libur Natal dan Tahun Baru. Jadi ada beberapa lokasi rawan di ruas kami. Rawan artinya berpotensi ada kemacetan atau gangguan ya. Yang pertama di gerbang tol Kalikangkung. Jadi gerbang tol Kalikangkung ini berpotensi nanti antrian kendaraan. Tetapi kami sudah menyiapkan beberapa tambahan-tambahan dan antisipasi supaya antrian tidak terlalu banyak. Yang pertama dengan pengoperasian OAB gardu satelit sebanyak 7 unit untuk exit dan 4 unit untuk entrance. Kemudian jika antrian masih banyak, kami juga sudah menyiapkan mobile reader sebanyak 20 unit. Jadi kami pastikan transaksi di Kalikangkung akan tidak ada masalah berarti. Kemudian juga yang untuk top up saldo kami tambah dari yang biasanya 2 orang menjadi 6 orang selama masa layanan Nataru ini. Sebagai antisipasi kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Semarang Batang, Jasa Marga Semarang Batang memprediksi peningkatan kendaraan akan terjadi pada tanggal 25 Desember bersamaan dengan cuti bersama di gerbang tol Kalikangkung Semarang. Dan untuk arus balik di gerbang tol Kalikangkung Semarang dimungkinkan akan terjadi kepadatan pada tanggal 28 Desember dengan volume kendaraan sekitar 31.000. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Wali Kota Semarang bersama tim Satgas Pangan cek harga dan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional dan pasar modern. Wali Kota Semarang memastikan harga masih cenderung stabil dan menjamin tidak ada penimbunan bahan pokok pada distributor. Untuk mengupayakan kestabilan harga dan kebutuhan pangan menghadapi Natal dan Tahun Baru, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti bersama tim Satgas Pangan melakukan pantauan di pasar tradisional dan modern. Selama pantauan, Wali Kota Semarang mendapati harga sejumlah komoditas bahan pangan naik seperti cabai dan telur. Untuk upaya menstabilkan harga, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan akan menggelar operasi pasar. Mungkin lagi dipersiapkan, kita mungkin akan mulai operasi pasar sekitar tanggal 21 atau tanggal 22. Kolaborasi antara Dinas Perdagangan, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Bulog, kemudian ada support tambahan energi dari Dharma Wanita. Dharma Wanita ini akan mengeluarkan effortnya, mereka kan juga punya kas. Terus saya minta teman-teman korpri, nanti juga kalau pasar murah kan modal berapa yang sedia cara-cara menjadi berapa mohon. Yang penting adalah menekan harga. Sementara salah satu pedagang mengaku kenaikan harga bahan pangan setiap menjelang Natal dan Tahun Baru adalah wajar. Naik semua. Yang naik apa aja, Bu? Ini telur, kacang, tanah. Telur dari berapa? Telur biasanya 29, sekarang jadi 31. Sejak kapan? 2 hari yang lalu, 3 hari, 2 hari yang lalu. Selain itu apa lagi? Terus bawang merah udah semingguan naik sih. Dari biasanya 1/4 itu bisa 12. Ini sekilonya 55.
Terus Itu. apalagi? Terus apalagi ya? Kacang sekarang sampai 42. Dari biasanya 30 itu bisa 35. Kacang tanah. Karena kenapa itu? Karena apa ya? Mungkin mau akhir tahun Natal. Oh gitu ya. Itu bisa. Biasa ya? Iya, itu biasa. Tapi kalau Jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Semarang mengimbau pedagang untuk tidak menaikkan harga yang melebihi batas kewajaran. Selain itu, pemerintah Kota Semarang melalui tim Satgas Pangan akan terus melakukan deteksi dengan menggelar operasi pada distributor bahan pangan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas sepekan hari ini. Saya Febriana Mila mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.